Kantor Bapak Gubernur ya. Disiksa dulu, ya Allah, disiksa ya Allah. Allahu Akbar. Nasib seseorang bisa berubah drastis ketika ujian datang dari arah yang tak terduga. Sudrajat, penjual es gabus yang sempat viral di media sosial, kini justru merasakan limpahan perhatian dan empati publik. Di tengah kehidupan sederhananya di Bojonggede, Bogor, ia mendapat kejutan istimewa dari konten kreator asal Malaysia, Aisar Khaled. Kedatangan Aisar ke rumah Sudrajat bukan sekedar silaturahmi, melainkan membawa niat tulus untuk menghadiahkan perjalanan umroh kepada pria yang telah puluhan tahun mengais rezeki dari berjualan es tersebut. Momen haru pun terjadi ketika Sudrajat mengetahui maksud kedatangan Aisar. Sudrajat tak kuasa menahan air mata dan langsung bersujud syukur. Rencana awal Aisar untuk memberangkatkan Sudrajat seorang diri berubah setelah ia mengetahui keinginan sederhana Sudrajat yang ingin beribadah bersama sang istri. Aisar memandang ujian yang dialami Sudrajat sebagai cara Tuhan meninggikan derajat hambanya. Di balik fitnah dan tudingan tak berdasar terkait dagangannya, Sudrajat kini menuai berkah. Sebelumnya, ia juga menerima berbagai bantuan dari masyarakat setelah videonya saat mengalami perlakuan intimidatif dari oknum aparat menyebar luas dan menyentuh hati banyak orang. Allah. Bersilaturahmi sama Bapak Ajai penjual es gabus. Bismillah. Allahu Akbar. Bapak tidur di sini? Sunnah macam gini saya sama anak-anak saya. Allahu Akbar. Bapak jualan es gabus tuh udah berapa lama? 30 tahun. 30 tahun jualan es gabus. Sekarang umur berapa? 50. Biasanya satu hari biasa Bapak dapat berapa? 30, 20 30 ribu. Gak ini saya mau naik umroh, mau naik kapal. Tutup matanya dulu. Nih Pak. Wah, Allah. Kantor Bapak Gubernur ya. Allahu Akbar. Seharusnya Bapak seorang jaga kantor Gubernur, tapi dia mau sama istrinya. Ya sayang dia, sayang. Umurnya 50 tahun, 50 lembar dari aku ya. Alhamdulillah. Ya Allah mau mengangkat dari seseorang, pasti akan ada ujian. Allahu Akbar. 28 Januari 2026, hari Jumat, 6 hari bulan 2026, aku ngantar Bapak pergi umroh ya, sama istri ya. Terima kasih ya Pak, biar sehat umurnya. Alhamdulillah. Ini kondisi rumah Bapak kena banjir Pak, banjir, kena hujan. Allah Akbar, Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Ini kondisi rumahnya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu lihat kuburan Nabi Muhammad, mau lihat kuburan Muhammad, insyaAllah. Doain saya Pak, insyaAllah bulan Ramadan ini saya mau hantar follower saya 100 orang ke umrah. Pulang dulu ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seorang kakek dituduh jual es gabus palsu. Itu malunya sampai kapan? Aku kayak ngebayangin itu si orang itu ya, si oknum itu tuh, itu bakal malunya turun temurun. Bayangin dia udah sepede itu kayak ngomong kayak ini palsu. Terus yang aku nggak terimanya, dia tuh kan meres pakai tangan gini ya, kayak dia meres gini. Terus dari perusahaan itu ampasnya itu tuh dikasih ke kakaknya, suruh makan. Dia apaan banget sih lu, malu banget.
Ya ampun, apa keluarganya yang oknum itu, ya ampun itu malu banget ya. Aduh, turut berduka cita ya karena punya keluarga kayak gitu ya. Buat kakeknya semoga nanti digantikan dan makin laris manis ya kan, semangat terus. Pedagang es gabus yang dituduh pakai spons oleh aparat tak lagi berjualan karena takut dikeroyok. Nah Pak, jangan hanya minta maaf, pulihkan juga nama baiknya, ganti semua kerugiannya, termasuk kerugian mental. Kalau ini menimpa kalian, menurut saya, kalian juga tidak akan menerima kata maaf saja. Pasti tetap diproses, karena ini sudah termasuk pencemaran nama baik. Lagian, kalian itu aparat, harusnya paham prosedur, kenapa main tuduh? Harusnya cek dulu lah. Saya paham niat kalian, ingin merespon cepat laporan masyarakat. Ya tapi jangan semena-mena juga dong. Kalau begini terus, bagaimana masyarakat mau percaya? Hei Pak RW, siap. Aman. Sebenarnya kita harus mendukung aparat yang bertindak cepat seperti yang ada dalam video ini. Ini kan ceritanya, ada laporan dari warga kalau ada pedagang es yang menjual es berbahan spons. Kemudian, itu direspon oleh aparat dengan mendatangi pedagang es tersebut. Tapi, gua nggak setuju kalau apa yang dilakukan oleh aparat ini sudah over, sudah berlebihan. Berlebihannya gimana? Mereka sampai memvideokan, sampai menyuruh pedagang es tersebut untuk makan esnya, memarah-marahi. Padahal, mereka belum bisa memastikan kalau es yang dijual oleh pedagang tersebut benar-benar dari spons atau dari bahan yang memang aman untuk dikonsumsi. Seharusnya mereka cukup mengamankan lalu kemudian membawanya untuk diperiksa ke instansi terkait, katakanlah misalnya Dinas Kesehatan. Karena jujur ya, aparat yang turun di situ tidak memiliki kompetensi untuk menentukan mana bahan yang aman dikonsumsi oleh manusia dan mana yang tidak. Itu wewenangnya Dinas Kesehatan ataupun instansi terkait lainnya. Jadi, kalaupun ada laporan dari warga, cukup hanya mengamankan, lalu kemudian memeriksanya. Jangan ikut-ikutan menyimpulkan. Jangan terlalu mudah memfitnah apalagi sampai viral. Jadi ada seorang bapak penjual es keliling yang dituduh es yang dia jual terbuat dari spons. Kasihan beliau sampai diinterogasi, dipaksa memakan, dipermalukan di depan umum. Walaupun oknumnya sudah minta maaf, tapi sayangnya klarifikasi tidak pernah secepat fitnah menyebarnya. Hati-hati, hari ini es kue dibilang dari spons, besok es lilin dibilang dari lilin, lusa milidi dibilang dari lidi. Yang hancur selalu sama, rakyat kecil. Ingat, tabayun itu bukan pilihan tapi kewajiban. Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu sebuah berita, maka tabayunlah. Ini Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dan hati-hati, satu video, satu komentar, satu share, bisa jadi sebab satu keluarga kehilangan penghasilan. Jadi jangan mudah menyebar, jangan mudah menuju. Karena mereka jual makanan bukan untuk viral, tapi untuk bertahan hidup. Dan yang paling bahaya, dosa jariah dari fitnah yang tersebar tidak serta-merta berhenti walaupun sudah minta maaf. Sudah sering lah ya kita mendengar polisi salah tangkap itu, dan ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf, dan memberikan kompensasi kepada korban. Jarang sekali kita mendengar oknumnya itu diberikan sanksi. Ya harusnya oknum seperti ini itu diberikan sanksinya itu ya diberhentikan lah. Menurut saya nggak pantas tuh jadi polisi, nggak pantas jadi penegak hukum lah orang arogan seperti itu tuh. Mending lah ya kalau si korban ini cuman nginep gitu loh di penjara atau di kantor polisi. Tapi kan ini mendapatkan siksaan sama masyarakat kecil aja yang belum tentu kesalahannya itu benar gitu, belum tentu salah, berani mereka mukul gitu loh. Tapi sama koruptor yang jelas-jelas salah, ada nggak yang berani minimal nyentil lah batang hidung koruptor? Kok nggak ada ya? Aduh, gimana ya? Itulah ngerinya kalau masyarakat kecil itu berurusan dengan oknum ya. Oknum aparat penegak hukum tuh gitu loh ngerinya tuh. Guys, kalian udah nonton gak video aksi heroik daripada dua aparat kombinasi dari Polri dan TNI yang mengintegrasi bapak-bapak pedagang es gabus, guys? Mungkin aku gak tahu ya guys, apakah bapak-bapak ini dulu waktu masih kecil itu pernah makan es gabus atau enggak. Setahu aku memang ya, kalau orang kaya mungkin gak pernah makan ya, tapi kalau orang yang jelata, orang biasa kayak aku ini ya pernah makan sih. Setahu aku memang tekstur dari es gabus ya memang kenyal-kenyal, hampir
hampir mirip spons seperti itu, makanya dinamakan sebagai es gabus. Tapi oke lah, terlepas dari semua itu, apa hak dari dua bapak-bapak ini untuk mengintimidasi seorang pedagang kecil gitu loh? Kalau memang makanan itu berbahaya, apa haknya dia? Kuasanya itu apa? Apakah dua bapak-bapak ini seorang BPOM atau anggota dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan gitu? Apakah siapa dia? Jangan menjadi preman jalanan yang mengintimidasi. Bahkan kalau kalian sudah melihat klarifikasi dari bapak-bapak pedagang es ini, dia bilang sempat ditonjok lah, dipaksa makan lah, dilempar esnya dan lain sebagainya. Menurut aku itu udah keterlaluan. Kalau memang merasa bahwa makanan itu tidak aman, silakan diuji di lab, suruh BPOM yang menangani. Lagi pula ini bukan masakan yang dimasak atau makanan yang disajikan di restoran bintang 5 atau di tempat-tempat mewah. Ini masakan rakyat jelata di pinggir jalan dan lain sebagainya. Bisa-bisanya dia menuduh dan juga mengintimidasi seperti itu. Ini maka keterlaluan. Si dua aparat ini harus ditindak segera, karena ini sungguh tidak manusiawi dari segi tindakannya yang menurut aku itu sangat-sangat tidak logis dan tidak wajib untuk diselesaikan.